Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Filanova Putra dengan NPM C1021021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai design consideration dari aplikasi Dana. Materi yang akan saya bahas adalah yang pertama adalah input design consideration, yang kedua adalah file and database consideration, yang ketiga adalah output design consideration. Nah, sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Dana. Nah, aplikasi Dana adalah merupakan aplikasi sistem pembayaran berupa uang elektronik dan transfer dana sehingga layanan dan sistem penggunaannya berbasis online. Melalui aplikasi Dana ini, kita dapat melakukan pembayaran berupa pulsa, data internet, dan pembelian tiket bioskop, membayar BPJS Kesehatan, membayar tagihan online shop, membayar tagihan listrik, air, hingga pembayaran bertipe offline seperti membayar makanan saat di tempat menggunakan aplikasi Dana ini. Dan juga masih banyak lagi fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Dana. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas input design consideration. Nah, sebelum ke pembahasan satu persatu, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan input design consideration. Input design consideration adalah pertimbangan yang perlu dipikirkan dan diperhatikan saat merancang cara pengguna berinteraksi dan memasukkan data ke dalam aplikasi atau sistem ke dalam aplikasi atau sistem. Ini mencakup desain antar muka pengguna, pengaturan input yang intuitif dan efisien, validasi data, panduan penggunaan, dan kemudahan penggunaan, dan faktor lain yang mempengaruhi pengalaman pengguna dalam memasukkan data ke dalam aplikasi. Di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu adalah user interface and user experience. Buat antarmuka yang bersih, intuitif, dan ramah pengguna yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi aplikasi dan melakukan transaksi keuangan tanpa kebingungan dan mempertimbangkan penggunaan ikon yang jelas, skema warna yang sesuai, dan penempatan tombol dan menu yang logis. Yang kedua adalah security and privacy. Tetapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Gunakan protokol yang memiliki enkripsi, metode autentikasi yang aman, dan ikuti praktik terbaik untuk menyimpan informasi sensitif. Beritahu juga pengguna tentang langkah-langkah keamanan yang ada dan berikan opsi untuk fitur keamanan tambahan seperti autentifikasi dua faktor melalui SMS atau OTP. Yang ketiga ada akun recreation and onboarding, yaitu adalah buat proses pembuatan akun baru sederhana dan efisien. Hindari formulir yang panjang dan hanya kumpulkan informasi penting saat registrasi. Sediakan juga proses onboarding yang jelas dengan instruksi yang mudah dipahami untuk membimbing pengguna dalam mengatur akun mereka dan menghubungkan sumber keuangan mereka. Yang keempat ada cross-platform compatibility, yaitu aplikasi dapat diakses melalui berbagai platform, mau melalui iOS dan juga Android, dan mungkin juga desktop, karena beberapa orang pengguna ada yang memiliki PC atau laptop, sehingga dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun, sehingga pengalaman pengguna yang akan konsisten agar dapat mempertahankan kenyamanan bagi pengguna. Yang kelima ada personal finance management, yaitu memberikan pengguna alat untuk mengelola keuangan pribadi mereka secara efektif, sertakan juga fitur seperti pelacakan anggaran, analisis pengeluaran, dan penetapan tujuan untuk membantu pengguna tetap memenuhi tujuan keuangan mereka dan membuat keputusan yang terinformasi. Yang keenam adalah seamless payment integration, yaitu adalah integrasikan dengan berbagai gateway pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan dompet elektronik maupun dari seperti Indomaret dan Alfamart. Tetapi untuk Dana sekarang masih menyediakan melalui sistem Alfamart. Jika Anda ingin membeli atau mentop up lewat minimarket, yang tersedia sekarang hanyalah Alfamart. Dan juga pastikan alur pembayaran yang lancar dan aman dalam aplikasi, dan dengan meminimalkan jumlah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi agar proses yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan juga simple atau dapat mudah digunakan. Yang kedua adalah file and database consideration. Nah, file and database consideration merujuk pada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merancang atau mengelola dan menggunakan berkas dan basis data dalam suatu aplikasi atau sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin pertama. Yang poin pertama ada data model, yaitu adalah tentukan model data yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Identifikasi entitas, hubungan, dan atribut yang perlu disimpan dan diorganisir. Hal ini akan membantu Anda merancang struktur tabel atau koleksi dalam basis data. Yang kedua ada database schema design. Rancang skema basis data yang efisien dan fleksibel yang mencerminkan model
data aplikasi Anda. Normalisasikan skema untuk meminimalkan redundansi dan memaksimalkan integritas data. Denormalisasi dapat dipertimbangkan untuk optimalisasi kinerja, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bijaksana. Yang ketiga ada indexing. Identifikasi bidang-bidang yang perlu diindeks untuk mempercepat operasi pengambilan data. Indexing meningkatkan kinerja query dengan memungkinkan basis data menemukan data lebih cepat. Yang keempat ada file storage. Tentukan juga jenis dan struktur file yang perlu disimpan. Putuskan apakah file akan disimpan langsung di basis data atau dalam sistem file terpisah. Pertimbangkan juga faktor seperti ukuran file, pola akses, dan persyaratan keamanan. Opsi penyimpanan file ini mencakup seperti penyimpanan file pada sistem file ataupun menggunakan layanan penyimpanan awan seperti Google Cloud Storage atau menggunakan basis data relatif seperti Grid VS. Yang kelima ada backup and recovery. Memberikan rutinitas cadangan secara teratur untuk melindungi dari data kehilangan atau kerusakan data. Tentukan juga strategi cadangan seperti cadangan penuh, cadangan incremental, atau replikasi berkelanjutan. Uji proses pemulihan secara berkala untuk memastikan cadangan valid dan dapat dipulihkan dengan sukses. Yang keenam ada data security. Dana menerapkan langkah-langkah keamanan sesuai untuk melindungi data aplikasi Anda. Ini termasuk menerapkan autentikasi dan otorisasi pengguna, mengenkripsi data sensitif pada saat beristirahat dan transit, dan menerapkan praktik keamanan terbaik seperti validasi input dan perlindungan terhadap serangan umum seperti injeksi SQL. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan output design consideration. Sebelum itu, saya juga akan menjelaskan apa itu output design consideration. Output design consideration adalah pertimbangan yang perlu dipikirkan dan diperhatikan saat merancang tampilan dan presentasi informasi yang dihasilkan oleh sebuah aplikasi atau sistem. Ini mencakup desain antarmuka pengguna atau visualisasi data hierarki, informasi, responsivitas, dan personalisasi kinerja dan faktor lain yang mempengaruhi cara output aplikasi disajikan kepada para pengguna. Nah, di sini akan menjelaskan poin pertama, yaitu adalah responsive design. Responsive design atau output aplikasi responsif dan dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar dan perangkat. Hal ini penting karena pengguna dapat mengakses aplikasi dari berbagai perangkat seperti smartphone atau tablet dan komputer desktop. Yang kedua ada data visualization. Menyajikan data secara efektif melalui visualisasi seperti grafik, diagram, atau infografis, atau representasi visual dapat membantu pengguna dengan cepat memahami informasi kompleks dan membuat keputusan terinformasi. Jadi dengan adanya grafik seperti ini, pengguna dapat dengan mudah mengerti apa yang ada dalam layar tabletnya atau layar komputer, HP-nya atau komputernya. Dengan begitu mereka akan mempermudah menyerap informasi yang ada dalam pengguna ini. Sedangkan ini dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi Dana ini. Yang tiga ada notification and alert. Memberikan notifikasi kepada para pengguna, ini dapat mencakup pembaruan real-time tentang transaksi, saldo akun, atau pengumuman penting yang menggunakan kombinasi. Petunjuk visual, suara, atau notifikasi berbasis teks untuk memastikan pengguna tetap mendapat informasi yang relevan. Jadi notifikasi ini sangat penting, karena dengan notifikasi ini, pengguna dapat mengetahui apakah pesan seperti transaksi sukses dapat masuk itu ke handphone mereka masing-masing. Sehingga ini dapat membuat pengguna sangat-sangat terbantu dengan fitur ini. Karena tanpa fitur ini, pengguna akan sangat sulit kapan gitu transaksi kami sukses, transaksi kita sukses, dan notifikasi seperti pembaruan atau pembaruan keamanan, dan memberitahukan apakah ada sesuatu yang baru dalam aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah printing and exporting, yaitu memberikan opsi kepada pengguna untuk mencetak atau mengekspor data dari aplikasi. Ini dapat berguna untuk menghasilkan laporan, membuat cadangan, atau berbagi informasi dengan orang lain. Yang kelima, other language support. Aplikasi ini mempunyai beberapa opsi pilihan bahasa agar dapat memudahkan pengguna dalam mengetahui bahasa yang dapat dikuasainya, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Yang keenam adalah performance and speed. Ya, performance and speed adalah optimalkan desain output untuk kinerja dan kecepatan. Pastikan bahwa output aplikasi dan dihasilkan dapat dengan efisien hingga meminimalkan waktu pemuatan dan penundaan. Implementasikan mekanisme caching atau optimalkan query basis data dan gunakan teknik seperti lazy loading untuk meningkatkan kinerja keseluruhan aplikasi. Jadi dengan kinerja lazy loading dapat meningkatkan kinerja keseluruhan aplikasi karena
Dengan menggunakan sistem ini, maka performance atau kecepatan akan dioptimalkan dengan baik. Nah, selanjutnya sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai design consideration. Saya Filiano, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.